Halo Sobat Skuy, berjumpa kembali bareng saya si Jack. Film yang akan dibahas pada kali ini berjudul Soldier Boy yang dirilis pada tahun 2019. Film ini sendiri dikutip dari kisah nyata yang menceritakan kisah prajurit termuda sepanjang sejarah peperangan, yang dimana pada saat itu dia masih berusia 6 tahun dan juga ikut bertempur di medan perang, tepatnya pada Perang Dunia Kedua. Seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk intro. Film bermula dan memperlihatkan seorang bocah yang bernama Sergei. Sergei tinggal bersama seorang ibu dan kakaknya yang masih berusia 10 tahun di sebuah desa di negara Rusia. Sergei yang masih anak-anak pada masa itu hidup di zaman Perang Dunia Kedua yang sangat mencekam. Diketahui ayahnya telah gugur di medan perang sementara sang kakak harus tewas digantung oleh tentara Nazi dari Jerman. Usai musim panas pada tahun 1942, tentara Nazi kembali melakukan penyerangan kepada penduduk desa. Sang ibu yang tak ingin terlihat panik menyuruh Sergei untuk segera melarikan diri. Namun sayang sang ibu harus tewas setelah tertembak oleh tentara Jerman. Diketahui pada saat bersamaan terjadi peristiwa terbesar pada masanya, yaitu terjadinya pertempuran antara Rusia dan Jerman yang dikenal dengan Perang Stalingrad. Kembali ke Sergei yang nampak panik karena ketakutan. Dia terus berjalan ke tengah hutan tanpa arah dan tujuan. Setelah seharian Sergei mengitari hutan, akhirnya ia menemukan sebuah sungai. Sehingga ia segera meminum sedikit air di sungai tersebut. Namun di tempat yang sama tiba-tiba Sergei dikejutkan tentara Jerman yang sedang berjalan. Karena ketakutan, Sergei pun bergegas untuk bersembunyi di balik akar pohon. Dia pun tak sengaja mendengar rencana tentara tersebut. Di waktu yang sama, Sergei yang kelaparan berharap bahwa tentara tersebut menyisakan sedikit makanan untuknya. Terlihat tentara itu pergi dengan sangat terburu-buru dan mereka pun meninggalkan makanannya cukup banyak. Waktu terus berlalu dan tanpa terasa sudah 1 minggu Sergei mengembara. Dalam perjalanannya, Sergei memanfaatkan tetesan embun di dedaunan untuk ia minum, dan buah-buahan di sekitar untuk ia santap. Di waktu yang sama tiba-tiba sebuah rudal terjatuh tak jauh di belakang tubuhnya, sehingga membuat tubuh kecilnya itu tersungkur. Namun Sergei yang mewarisi jiwa prajurit dari sang ayah masih bisa melanjutkan perjalanannya. Namun karena kelelahan, Sergei pun akhirnya beristirahat bahkan sampai tertidur pulas. Di waktu yang sama beruntung tentara Rusia yang sedang berpatroli menemukannya dan segera membawanya ke Stalingrad yang merupakan kamp dari tentara Rusia. Все, парень. Не бойся ты у своих. Di sana juga ia dirawat oleh seorang suster yang bernama Nina. Dan dengan baik hati dia pun menawarkan diri menjadi seorang ibu baru untuk Sergei. Di tempat tersebut Sergei melihat beberapa tentara Rusia yang tengah terluka bahkan gugur di medan perang. Namun hal itu malah membuat Sergei terobsesi menjadi seorang pejuang dan membantu para tentara di pertempuran. Terlihat juga Nina yang memberinya semangat dan mengatakan harus menjadi anak yang tangguh dalam menghadapi masalah dalam hidupnya. Di dalam camp ia juga sering dijenguk oleh Mayor Mikhail. Dalam perbincangannya, ia menceritakan kekejaman tentara Nazi yang telah membantai ibu beserta kakaknya dan juga para warga di desa tempatnya ia tinggal. Mendengar hal itu, Mayor Mikhail pun terharu. Dan untuk mengembalikan semangat bocah itu, Mikhail pun menunjukkan sebuah pistol kepada Sergei. Di luar camp terlihat Nina yang sebenarnya memendam rasa terhadap Mikhail. Namun Mikhail yang so jual mahal terlihat menghiraukannya, padahal Mikhail pun mempunyai rasa yang sama terhadap Nina. Terlihat juga di dalam camp Sergei dihampiri oleh beberapa tentara Rusia. Bahkan salah satu dari mereka memberikan sebuah teropong kepada Sergei. Atas hal itu jiwa patriot Sergei pun bangkit kembali. Esok harinya tentara Jerman kembali menyerang pasukan Rusia. Namun karena pertahanan Rusia yang cukup kuat, mereka pun bisa memukul mundur para koloni Jerman tersebut.
Dan inilah titik awal perang Stalingrad dimulai. Mikhail yang terus teringat pada Sergei akhirnya kembali ke camp untuk menjenguknya. Terlihat rasa sayang sudah tumbuh dari seorang Mayor Mikhail kepada Sergei. Namun jauh sebelumnya, Sergei pun sudah menganggap Mikhail seperti ayahnya sendiri. Dan akhirnya Mikhail pun memutuskan untuk mengadopsi Sergei. Mikhail pun memberinya sebuah seragam prajurit yang membuat Sergei sangat senang pada saat itu. Namun tanpa terduga tentara Jerman kembali menyerang mereka secara brutal. Dan mengakibatkan banyak tentara yang gugur. Sergei yang panik karena melihat para prajurit yang terluka, akhirnya dihampiri oleh salah satu tim medis. Dia pun mengingatkan Sergei untuk bisa menjaga dirinya sendiri dan sebisa mungkin memberikan bantuan kepada prajurit yang membutuhkan. Mendengar nasihat tersebut, membuat Sergei semakin bersemangat untuk menolong para tentara di medan tempur. Hal itu dibuktikan ketika Sergei membantu membacakan sebuah surat yang dibawa oleh tentara yang terluka pada bagian matanya. Usai pertempuran, Mikhail membawa Sergei jalan-jalan sekaligus berpatroli di sekitar lokasi perang. Terlihat pusat telekomunikasi mereka hancur akibat ledakan bom dari tentara Jerman, yang mengakibatkan mereka akan sulit memberi kabar ke kantor pusat. Melihat kejadian itu, Sergei pun menawarkan diri menjadi kurir pengantar surat. Melihat antusias Sergei yang begitu bersemangat, akhirnya Mikhail pun menyetujuinya. Dan hal itu sendiri membuat Sergei sangat bahagia dan membuat tentara yang lain bangga sekaligus bingung. Seketika Sergei menjalankan tugasnya, yaitu memberikan sebuah surat dari Mayor Mikhail kepada para tentara yang lain. Suatu hari Sergei yang sedang berpatroli sendirian di sekitar camp menggunakan teropongnya. Tanpa sengaja, ia pun melihat tentara Jerman yang sedang menyusup di balik tumpukan jerami. Sehingga Sergei pun segera melaporkan kepada para tentara yang kini menjadi rekannya. Namun para tentara menganggapnya sebagai lelucon, dan mereka pun bergegas dengan hanya membawa sedikit pasukan. Namun beruntung para prajurit mampu membekuk para penyusup tersebut. Dan Sergei pun berhasil menemukan sebuah monitor. Atas hal itu, Sergei pun diberi sebuah penghargaan sebagai apresiasi dari Mayor Mikhail dan tentara yang lainnya. Esok harinya, tentara Jerman kembali menggempur dengan pasukan yang lebih banyak. Dan atas guncangan dari ledakan yang begitu dahsyat, mengakibatkan Sergei sedikit sulit mengirim pesan dan surat kepada para prajurit. Lalu di tengah keadaan yang cukup genting, salah satu prajurit memerintahkan kepada Sergei untuk segera kembali ke camp. Mengetahui situasi pada saat itu membahayakan bagi dirinya. Di tengah perjalanannya ke camp, dia pun bertemu dengan salah satu prajurit yang sedang sekarat. Dia pun berpesan kepada Sergei agar segera menyambungkan kabel komunikasi darurat yang terputus, karena diketahui putusnya kabel tersebut membuat mereka tak dapat meminta bantuan. Lalu dengan nekat Sergei pun memberanikan dirinya, dan akhirnya komunikasi pun bisa tersambung kembali berkat perjuangan gigih dari Sergei. Esok harinya terlihat para prajurit bersama Sergei mengadakan patroli untuk melihat keadaan rakyat sekitar. Di sana ia bertemu dengan kawan barunya. Terlihat juga Mayor Mikhail menempatkannya di posisi yang sangat istimewa, yaitu berada di barisan depan di dalam mobil bersama sang mayor. Namun di perjalanan saat mereka menuju camp kembali, tiba-tiba bom kembali diluncurkan oleh tentara musuh. Beruntung sang Mayor Mikhail dan Sergei berhasil selamat dari kejadian tersebut. Setelahnya Mikhail melihat keadaan desa yang sudah porak-poranda akibat serangan dari tentara Jerman. Ia pun merasa keadaan akan lebih buruk lagi, mengingat pasukan tentara Jerman yang tak pernah mau mengalah dan terkenal sangat kejam. Dan pada malam harinya Mikhail mengajak Sergei berbincang berdua. Mikhail pun mengingatkan kepada Sergei agar tetap waspada dan siap dengan gempuran-gempuran berikutnya yang akan dilakukan oleh tentara Jerman. Namun belum lama mereka berbincang, tiba-tiba bom pun diluncurkan kembali oleh musuh dan mengakibatkan Mikhail tersungkur dan tertimpa reruntuhan pohon di sekitar. Mengetahui di tempat itu hanya ada Sergei,
Sergei pun berusaha memindahkan batang pohon yang menimpa sang mayor. Merasa dirinya tak mampu, akhirnya Sergei pun meminta bantuan kepada prajurit yang lain. Namun untungnya para prajurit dari Rusia mampu menghadang bahkan memukul mundur kembali pasukan Jerman. Dan Mayor Mikhail pun berhasil terselamatkan. Dan atas aksi heroiknya, Sergei pun kembali diberi sebuah penghargaan. Namun bersamaan dengan hal itu, Sergei pun terlihat bersedih mengingat sang ayah terluka cukup parah. Namun untungnya peristiwa tersebut merupakan akhir dari peperangan setelah para prajurit mengkonfirmasi bahwa para pasukan Jerman memilih mundur dari Stalingrad. Dan akhirnya wilayah mereka pun dinyatakan kondusif dan lebih aman. Dan sebagai info tambahan bahwa prajurit pun memutuskan akan mengurus Sergei hingga kelak ia beranjak dewasa sebagai bentuk penghargaannya terhadap Sergei. Dan akhirnya film pun mamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga terhibur dan hatur thank you.